Hari ini kami memenuhi panggilan dari penyidik Polres Depok dalam rangka untuk mediasi klien saya Mbak Asti, yang mana klien kami ini diduga melakukan tindakan penggelapan dan penipuan. Nah, menurut kami tadi hasil mediasi, nah perkara ini semestinya tidak masuk ranah pidana. Nah, karena apa? Ini adalah persoalannya mereka ini adalah masalah pembagian harta waris. Nah, tentu klien kami ini dari tahun 2020 hampir 3 tahun menuntut haknya sampai hari ini. Nah, makanya klien kami ini mencari keadilan. Nah, makanya klien kami ingin menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan secara adil. Agar apa? Yang mana hak ahli waris itu bisa diterima oleh Mbak Asti ini secara benar, secara jujur. Ini yang diinginkan klien kami. Klien kami ini tidak ingin yang bukan haknya diambil oleh klien kami. Nah, makanya tadi hasil dari mediasi ini dari pihak klien si pelapor itu berkeinginan perkara ini dilanjutkan, silakan. Kami siap untuk menghadapi itu kalau memang itu yang diinginkan oleh terlapor, dan klien kami pun siap dengan bukti-bukti yang ada yang dia pegang sampai saat ini. Nah, persoalannya dia sekarang, kenapa saling lapor? Ini kan persoalan waris yang harus diselesaikan secara musyawarah dan benar. Kenapa? Tentu kita memahami juga dalam hukum Islam bahwa harta waris itu jika diambil dengan tidak benar, apalagi menzolimi klien kami, haram hukumnya. Nah, disinilah akhirnya klien kami dilaporkan di Polres Depok yang diduga klien kami melakukan penggelapan dan penipuan berkenaan dengan sepeda ataupun jam arloji. Setelah kami pertanyakan dengan klien kami sendiri tidak mengerti apa yang dilaporkan oleh terlapor, masalah jam dan masalah sepeda. Nah, disinilah kami akan melakukan upaya hukum apapun untuk pembelaan terhadap klien kami, sampai manapun akan kami kejar mencari keadilan. Nah, dengan demikian klien kami tetap dengan pendiriannya bahwa itu adalah hak waris yang harus diperjuangkan karena klien kami masih mempunyai anak kecil. Nah, inilah seorang ibu yang memperjuangkan hak-hak untuk anaknya. Nah, maka hari ini klien kami coba melakukan untuk musyawarah pada hari ini di Polres Depok. Tetapi itu gagal kami lakukan. Dan mereka mengatakan bahwa akan melanjuti. Menurut kami ini adalah perkara perdata. Tidak ada unsurnya perkara pidana. Ini menurut pandangan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, terima kasih kepada kerabat media. Saya Asti Banuarti. Saya selaku istri dari almarhum suami saya, Insinyur Haji Supriyatno, yang dimana masa hidupnya dia anggota DPR dari Komisi 11. Kronologi dari peristiwa ini bermula dari meninggalnya almarhum, bahwa setelah meninggal almarhum saya mendapatkan begitu banyak tekanan, seperti ada laporan pertama, mohon maaf ini sudah laporan ketiga kali. Pertamanya saya dilaporkan dengan dalil yang sama, pencurian dalam keluarga motor Harley suami saya gitu, dimana itu pun menurut saya masih ada hak saya di dalam situ. Naik sidik lagi gitu, ini juga yang terakhir kembali lagi naik sidik lagi, dan menurut saya itu tidak adil ya. Ini menurut saya sungguh sangat membuat saya tertekan selama 3 tahun dan saya tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya saya dapatkan.
Itu dilaporkan oleh siapa, Mbak? Oleh anak tiri saya. Berarti anak yang dari yang isi pertama itu ya? Iya. Bahwa yang mesti diketahui ada yang ikut andil dalam masalah ini gitu. Apa aja Mbak mungkin yang dilaporkan selain diduga membawa harta waris itu? Mungkin ada laporan lain yang... Iya, ada. Yang pertama tadi motor, yang kedua saya dapat laporan lagi di Mabes TPPU di tahun 2022 atas dasar memakai uang di rumah sakit suami saya sendiri gitu. Saya dikatakan membayar lawyer dari uang rumah sakit tersebut, yang dimana seharusnya apabila saya memakai uang dari rumah sakit, itu pun uang dari rumah sakit suami saya itu sah-sah saja. Tapi pada saat itu saya bisa membuktikan kepada penyidik bahwa uang yang saya bayar untuk lawyer itu hasil dari pribadi, uang rekening saya sudah di-print juga sama penyidik. Beberapa bukti saya membayar dengan rekening pribadi saya, tidak ada sangkut paut uang rumah sakit sama sekali. Selama 3 tahun saya menjalani ini, saya tidak pernah mendapatkan hak saya dari rumah sakit tersebut. Keributan, iya, kita kan ada sempat ribut-ribut masalah. Yang pertama ya saya dilaporkan di Polres Depok juga gitu, masalah motor. Akhirnya berkelanjutan menjadi panjang, dan saat itu proses mediasi yang menurut saya tidak ada keadilan sama sekali untuk saya dengan tertindasnya saya saat itu, karena status saya sudah naik sidik. Ada tipu muslihat justru di situ. Justru yang berhak melaporkan tipu muslihat itu saya. Tapi saya mencoba untuk memediasikan ini sebagai ibu sambung. Saya selalu mencoba dalam 3 tahun untuk kita bermediasi, kita berbicara keluarga bahwa saya meminta hak saya dan anak saya tidak Pak, terdapat. sebenarnya almarhum ini sudah membagi warisannya ke Mbak atau ke istri sebelumnya seperti apa sih Mbak? Mungkin diceritakan itu? Ya, mohon maaf sebelumnya info dan dokumen yang kukuh yang sudah kami dapatkan dan bukti bahwa pembagian yang pertama gonogin itu sudah ada keputusan bersama dan dikuatkan dalam putusan pengadilan perceraian. Seperti itu. Tapi katanya Mbak ada apa yang merasa kurang adil dan pembagian warisan seperti apa nih Mbak? Karena nama saya dan anak saya dihilangkan secara mutlak di perusahaan tersebut, rumah sakit. Kok bisa Mbak? Dengan pertama itu ada laporan dari Polres Depok di mana saya buta hukum. Saat itu saya tidak mengetahui apa yang terjadi, saya tidak tahu bagaimana harus menghadapi ini, dan tipu muslihatnya adalah saat itu rumah sakit dinilai 9 miliar ya. Pembagian untuk ini. Pembagian untuk nggak apresialnya. Mereka membilang 9 miliar, boleh dicek sekarang gitu berapa. Dan saya disuruh menandatangani beberapa akte perdamaian, ada 3 akte, dan itu saya tidak boleh membahas sama sekali kepada kuasa hukum ataupun kerabat, bahkan saya harus bertanda tangan di hari itu juga. Mbak Asti ini ada juga ya, mungkin dari pemikiran beberapa masyarakat, mungkin pikiran orang bahwa Mbak Asti ini dengan almarhum ini dikasih, dibuktikan bahwa dia bukan dikasih. Ini surat nikah. Jangan Mbak, Ya. tengah dulu. Ya kan, ini surat nikah. Berarti nikah resmi lagi? Iya, nikah resmi nih. Ya kan? Ini bisa tahu tanggal berapa coba? Ya kan? 7 Nah, coba. Nah, ini kan nama suaminya. Jadi Mbak Asti ini nikah resmi sekali negara. Ada juga orang yang mengatakan ya, Mbak Asti ini dikasih dengan almarhum. banyak. Iya kan? Ini faktanya dia nikah resmi. Gitu. Jangan Mbak. Kan kasihan kan, orang nikah resmi dibilang nikah bawah tangan. Nah inilah. Nah ini makanya faktanya bahwa dia nikah resmi dan nikah negara. Bang, langkah hukum apa yang akan diambil oleh klien abang? Apanya? Langkah hukum apa yang akan diambil oleh Ya klien kita abang? ya apapun ya toh. Yang jelas klien saya sudah pertanyakan siap untuk melakukan apa saja upaya hukum. Kalau memang dia melaporkan, ya kita siap sampai ketemu di pengadilan. Tidak ada masalah klien saya. Klien saya merasa dia benar. Ya nanti siapapun yang salah, siapapun yang benar, siapa yang bisa memutuskan adalah pengadilan. Disitulah kita melakukan pembelaan, saya melakukan pembelaan terhadap klien saya. Ini
Persoalan apa saat ini? Karena klien saya ini mencari keadilan, menuntut keadilan kebenaran. Ini adalah haknya dia, hak waris. Nah, cuma merasakan bahwa pembagian waris ini ada rasa ketidakadilan. Nah, di situ. Karena harus kita pahami bahwa harta waris kalau diambil dengan kezaliman, diambil dengan ketidakjujuran, hukumnya haram. Hukumnya haram dan hukumnya haram. Itu. Demikian. Oke.